Untuk mahasiswa IT atau yang suka IT, wajib nonton video ini. Dijamin akan dapat cuan. Dan jangan lupa nih, dukung saya untuk subscribe dan share video ini. Saya akan kasih tips gimana caranya mahasiswa dapat cuan dari IT yang benar-benar konkret sesuai apa yang saya jalankan dari dulu. Tapi saya akan kasih tahu dulu gimana keadaan saya waktu itu ketika jadi mahasiswa. Biar kalian tahu keadaannya kayak gimana. Saya adalah anak petani ya, di mana banyak keterbatasan. Mulai dari laptop yang under standar. Ya, laptop kentang lah. Tapi bermodal dari ruangan kamar yang bisa saya jadikan tempat berkarya lah. Sampai alhamdulillah bisa berprestasi. Sombong amat. Kalau kalian kepo tentang saya juga, tentang prestasi, bisa cari di Google. Atau bisa cek di Instagram saya dengan cara follow di @oyusef. Saya kasih nih beberapa tips untuk kalian supaya memang cuan ketika jadi mahasiswa. Yang pertama, kalian bisa jadi freelancer. Banyak kok orang yang menginginkan pekerjaan kerja di mana aja gitu. Kalian bisa kerja di rumah, bisa kerja di kafe, bahkan mungkin sambil tiduran pun bisa gitu. Banyak banget, kalian bisa jadi programmer, bisa kalian kembangkan jadi graphic designer. Bahkan kalau dulu saya zamannya jadi blogger mungkin ya. Dan kerjakan project lokalan kayak request dari kolega, teman, itu bisa dikerjakan. Karena IT kan ya luas lah, kalian bisa mengerjakan banyak hal. Bahkan banyak banget sekarang yang komen di Instagram saya, "Bang, saya butuh uang tambahan buat bayar kuliah. Saya kuliahnya DO karena belum bayar." Nah ini kalian bisa jadi freelancer. Jadi jangan banyak alasan juga sekarang gitu. Kalian pengen dapat cuan tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya susah lah, sulit. Kalau gitu lo udah kalau gitu. Yang saya berikan tips adalah dalam apapun terbatasan yang kita miliki itu jangan jadi alasan. Bahkan saya pun dulu ya banyak di warnet gitu ya. Belajar, buat project apapun itu ya sewa dari komputer warnet. Sejam 3.000 tapi kan lumayan dapat cuan berapa gitu. Jadi nggak ada alasan lah kalian nggak punya laptop. Nggak ada alasan lah nggak punya skill, itu bisa dicari di YouTube gitu. Makanya jangan YouTube, cari konten-konten yang lain, ya konten bagaimana mengembangkan skill dan kalian tuh kedepannya mau apa. Pertama ada jasa pembuatan website yang saya kerjakan ya pas jadi mahasiswa, itu lumayan lah. Bahkan ada project dulu freelancer, saya bikin aplikasi yang diupload ke Play Store, itu jasa ya. Jadi banyak banget orang yang mau bikin aplikasi Android dan diupload ke Play Store. Jadi mulai dari tahun 2013 saya membuat banyak game edukasi. Yang kedua, yaitu dengan membuat produk yang sederhana. Gak usah produk-produk yang mewah lah, produk yang sederhana tapi dapat cuan gitu. Kalau saya dulu sebagai developer dari aplikasi, saya bikin waktu itu game edukasi lah. Dan itu waktu itu diupload ke Play Store. Ada aplikasi angklung, belajar mengaji, ada game kecapi. Pokoknya banyak lagi aplikasi yang diupload ke Play Store dan dapat cuannya dari AdSense. Jadi kalau kalian buka aplikasi di Play Store kan ada iklan-iklan gitu, itu lumayan. Saya pernah dapat duit 70 juta per bulan. Waktu itu aduh senangnya minta ampun dah gitu. Ini membuktikan bahwa memang kita bisa melakukan banyak hal sebagai mahasiswa gitu ya. Kita juga kalau nggak, kalian bukan jadi programmer, bisa juga jadi graphic designer. Bahkan saya juga dulu bikin desain-desain yang dijual di berbagai marketplace. Jadi karena memang background saya programmer dan waktu SMK multimedia, jadi dua kerjaan ini saya ambil. Dan itu lumayan untuk nama-nama duit lah. Ini buktinya nih, saya hadirkan supaya kalian percaya bahwa dulu pas jadi mahasiswa dari Play Store pun dapat duit gitu. Ini ada dokumentasi yang dulu lah ada. Jadi kerjaan ini memang nggak perlu nyari market secara offline. Jadi para introvert itu kan kalau kita ngomongin market, aduh malu ngomong ke orang. Jadi ya saya cukup diam di rumah, di kamar, upload aplikasi ke Play Store, lalu di-share via medsos. Kalau ada budget ya diiklankan gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan cara-cara yang konvensional itu ratusan ribu downloader itu benar-benar terjadi dan dapat kita lihat gitu bahwa aplikasi yang saya bikin memang banyak penggunanya. Tapi yang nanya apakah sekarang ada game aplikasi itu di Play Store? Saya jawab udah nggak ada. Jadi tahun 2017 akun saya dihapus oleh Google karena dulu pernah bikin game Palestine Freedom yang waktu itu viral sampai luar negeri. Jadi kalian carilah tentang game Palestine Freedom. Ada tips ketiga yang benar-benar peluangnya besar sekali dan kalian wajib mengikutinya. Tapi sebelum lanjut, terima kasih buat Jamro Kopi yang sudah support untuk pembuatan video ini.
Lanjut, banyak banget program yang mendukung mahasiswa untuk berkarya dan berinovasi. Bahkan untuk mensupport mahasiswa jadi wirausaha. Saya dulu ikutan berbagai program pemerintah, terutama dari Kemendikbud. Seperti lomba mobile edukasi, saya juara 1 tingkat nasional, dapat duit 20 juta kan lumayan. Ikutan penelitian program Pekan Kreativitas Mahasiswa, mungkin masih ada ya sekarang programnya, ada kewirausahaan mahasiswa, itu semua dibiayai oleh pemerintah. Bayangin, bahkan saya ke luar negeri pun sekolah disupport oleh pemerintah. Jadi selain kita bisa belajar, nambah portofolio, tapi dapat cuan juga. Biasanya saya itu cari-cari data dari website Kemendikbud dan Kemenpora supaya banyak tahulah program apa aja yang bisa kita ikuti dari pemerintah tersebut. Nah, beberapa tips itu yang menurut saya paling relevan ketika mahasiswa nyari cuan dan peluang ke depannya. Karena dengan berbagai peluang itu kita bisa berkembang, bahkan kita lebih bisa tahu lah sebetulnya kita tuh arahnya mau kemana. Bahkan mahasiswa pun sekarang lagi pusing. Duh, saya pusing nih, duit nggak ada, peluang nggak ada. Jadi ujung-ujungnya wassalamualaikum gitu. Jadi udah lelah. Tapi saya kasih tahu 3 tips itu betul-betul kalian bisa lakukan. Gua rekap lagi ya. Pertama, jadi freelancer. Banyak project yang bisa kalian ambil. Kalau kalian bukan programmer pun banyak banget. Jadi graphic designer, jadi copywriter. Banyak banget pokoknya. Yang kedua, kalian bisa bikin produk sederhana. Jadi selain nawarin jasa, tapi bikin produk sederhana. Yang membuat yaitu kalian bisa jualan produk, entah itu kalian membuat game, membuat aplikasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalian harus bisa memanfaatkan beberapa peluang yang sudah saya berikan tadi. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, silakan komen dan jangan lupa subscribe OUSEP. Bahkan kalian bisa follow Instagram saya di @OUSEP. Semakin banyak nilai edukasi yang bisa kalian ambil, saya akan selalu share tentang dunia pendidikan, kewirausahaan, dan teknologi untuk bisa mensupport teman-teman semua bisa lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.